Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah berdoa? Belum, Pak. Baik, untuk untuk ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, semoga kita diberikan manfaat untuk pelajaran pada siang hari ini. Amin. Amin. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, coba cek absen terlebih dahulu ya. Masuk semua apakah masuk semua atau tidak? Baik, yang pertama Surya Bagas Hadir, Pak. Imam Kurniawan, Hadir. Mahfud Effendi, Hadir, Pak. Ikram, Hadir, Pak. baik, hadir semua ya. Ada, Pak, yang nggak hadir. Siapa? Arif. Oh, Arif. Arif mana Arif? Izin, Pak. Izin sakit. Sakit apa dia? Tahu, Pak, sakit. Panu, Pak. Demam kayaknya, Pak. Baik, semoga Arif diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tidak sakit-sakitan. Amin, Pak. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran. Apakah ada yang mengetahui apa saja sih pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran itu? Belum, Pak. Kurang paham, Pak? Baik, kalau tidak ada belum ada yang mengetahui, akan Bapak ulas lagi ya. Yang pertama yaitu yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu tentang akidah. Ada yang mengetahui apakah akidah itu? Keyakinan, Pak. Keyakinan, ya, ada lagi? Percayaan. Percayaan. Ya, yang sebenarnya akidah itu adalah kepercayaan atau keyakinan. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, dan diamalkan dengan perbuatan. Baik, yang selanjutnya yaitu berisi tentang ibadah atau ibadah dan muamalah. Ada yang mengetahui apa sih ibadah itu? Belum, Pak. Baik. Semuanya tidak ada yang mengetahui? Belum. Baik. Jika belum ada yang mengetahui, ibadah itu artinya yaitu mengabdi atau menyembah. Jadi pokok-pokok yang terkandung di dalam Al-Quran itu yang kedua adalah tentang pengabdian atau menyembah. Yang dimaksud dengan mengabdi di sini yaitu menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai atau memiliki kekuasaan yang mutlak. Nah, setelah akidah, maka dia akan memiliki bentuk keibadahan atau kepercayaan atau keyakinan untuk menyembah Allah karena percaya bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. Tidak ada yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khulukun yang arti perangai, tingkah laku, perbuatan, atau budi pekerti. Yang selanjutnya, pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran itu terdapat juga tentang yang membicarakan tentang hukum. Hukum untuk menjadi suatu patokan dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk
secara individu maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupan menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu berisikan tentang sejarah atau kisah pada masa lalu. Apakah kalian mengetahui yang terkandung dalam Al-Quran itu salah satu ayat yang menjelaskan tentang sejarah, baik itu sejarah Nabi pada masa lalu ataupun juga para sahabat atau orang yang mungkin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ada ayat yang menyebutkan atau membicarakan tentang sejarah tersebut. Salah satunya yaitu tentang surat Al-Furqan ayat 37 sampai 39 yang artinya, dan kami telah binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami menenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka itu pelajaran bagi manusia, dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum tersebut, dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa pokok kandungan yang terdalam di dalam Al-Quran itu juga ada yang membicarakan tentang sejarah. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Baik, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang bisa kalian petik atau yang kalian pahami? Saya, Pak. Baik, silakan Ikrom. Jadi untuk itu yang sudah Bapak sampaikan tadi, untuk dapat yang materi yang dapat kita ambil itu bahwasanya Al-Quran itu kita bisa menjadikannya sebagai pedoman, karena memang Al-Quran itu untuk pedoman kehidupan. Makanya di situ ada namanya akidah, hukum dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kita sebagai umat atau hamba Allah, kita memang diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti pedoman yang ada di Al-Quran. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang dapat saya ambil. Terima kasih. Baik, benar sekali Ikrom. Baik, apakah ada lagi yang dapat memetik materi yang telah disampaikan? Cukup, Pak, cukup. Benar. Yang telah disampaikan oleh Ikrom tadi yaitu benar. Ikrom Al-Quran yaitu membahas tentang sebagai patokan atau pedoman hidup umat manusia, yaitu yang berisikan tentang ada yang membicarakan akidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, dan sampai dengan sejarah dan juga untuk pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, Bapak kira cukup materi pelajaran pada siang hari ini. Untuk tugas di rumah yaitu silakan kalian kerjakan halaman 156 akan dikumpulkan besok pada pertemuan berikutnya. Yang Isa ya, Pak ya? Yang tugas 1 dan 2. Oh, baik, Pak. Lihat aja di halaman tersebut pada tugas 1 dan 2. Iya, Pak. Siap. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Baik, jika cukup kita akhiri pada pertemuan kali ini. Marilah kita
tutup pelajaran pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.